Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatmiko. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang debat, jenis-jenis, unsur-unsur, dan aspek-aspeknya. Nah, dalam debat sendiri, pengertian debat itu merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formil, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Dalam hal ini, debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas, dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Nah, debat merupakan salah satu latihan atau praktek persengketaan atau kontroversi. Debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh suatu pihak, yang disebut pendukung atau afirmatif, dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Biasanya ada dua tim yang masing-masing memiliki 3 orang anggota. Sang pendebat harus bersiap sebaik mungkin seperti halnya pembicara di muka umum. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa ia harus siap menyesuaikan bahannya untuk menemui serta menangkis argumen yang dikemukakan oleh lawannya. Dalam debat, unsur subjektif sangat berpengaruh. Maksudnya, seiring perasaan orang dan emosi lebih mendasari suatu pandangan daripada fakta. Jadi, tidak jarang perdebatan sewaktu-waktu meruncing menjadi panas, khususnya dalam perdebatan ideologis. Nah, teman-teman sekalian, di sini perdebatan sudah jelas ya, bahwa ketika memang ada yang tidak cocok, atau misalkan memang dalam suatu perdebatan itu terjadi clash atau berbeda pendapat, itu sangat wajar. Dalam hal ini karena pada suatu proses perdebatan biasanya itu masing-masing mempunyai argumen yang sangat kuat dan yang didasari oleh teori-teori masing-masing yang dipercaya dan dipegang secara teguh, sehingga terjadilah perdebatan. Nah, mudah-mudahan pengertian debat ini bisa dipahami. Kemudian ada debat formal, konvensional atau debat pendidikan, formal, konvensional, or education debating. Bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Debat formal didasarkan pada konversi-konversi debat bersama secara politisis. Kemudian ada aspek dalam debat. Yang pertama itu materi atau sekitar 40% pembahasan. Interpretasi, definisi, timeline. Yang kedua itu metode, 40% penggunaan atau pengaturan suara, volume suara, tekanan suara, artikulasi, pengaturan nafas. Yang ketiga metode 20% ialah penataan dan gagasan. Nah, pembukaan, ide yang diungkapkan. Yang kedua isi pengungkapan ide. Kemudian yang terakhir yaitu penutup kesimpulan atas apa yang diungkapkan. Kemudian cara penyampaiannya, menanggapi, merespon penolakan, penggunaan bahasa, kefasihan, keakuratan, gaya bahasa, pemilihan kata, bahasa tubuh, dan pembawaan diri. Interpretasi, definisi, timeline. Yang kedua itu metode, 40% penggunaan atau pengaturan suara, volume suara, tekanan suara, artikulasi, pengaturan nafas. Yang ketiga metode 20% ialah penataan dan gagasan. Nah, pembukaan, ide yang diungkapkan. Yang kedua isi pengungkapan ide. Kemudian yang terakhir yaitu penutup kesimpulan atas apa yang diungkapkan. Kemudian cara penyampaiannya, menanggapi, merespon penolakan, penggunaan bahasa, kefasihan, keakuratan, gaya bahasa, pemilihan kata, bahasa tubuh, dan pembawaan diri. Nah, selanjutnya yaitu teknik debat, langkah-langkah, dan hal-hal yang dihindari dalam debat. Yang pertama itu teknik debat. Seorang pendebat harusnya bersifat rendah hati, wajar, ramah, dan sopan tanpa kehilangan kekuatan dalam argumen-argumennya. Dia harus menghindarkan pernyataan yang berlebih-lebihan terhadap kasusnya dan mempergunakan kata-kata ekspresi-ekspresi yang samar-samar, yang tidak dikehendaki oleh fakta-faktanya. Dengan perkataan lain, justru tidak menunjang kasus yang dikemukakannya. Komunikasi langsung dan persuasif dengan cara pendengarnya harus dijaga benar-benar agar tujuan utama ini jangan tersingkir oleh hal-hal kecil yang tidak penting sama sekali. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta diskusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan diri sebaik-baiknya, kemudian ikut serta dalam pembicaraan dengan penuh perhatian, peka terhadap teknik-teknik diskusi, kemudian berbicara melalui moderator, berbahasa dengan baik dan sopan, tidak boleh memaksa pendapat, kemudian menyanggah berdasarkan bukti dan fakta yang tepat, dan menghindarkan hal-hal yang mengganggu diskusi. Nah, itu yang paling penting ya, poin-poinnya tadi.
Nah, kemudian ada etika berdiskusi. Nah, diskusi pun ada etikanya, jadi nggak sembarangan ya teman-teman sekalian. Nah, yang pertama itu adalah memahami aturan main diskusi. Jadi kita harus paham nih, ketika aturannya A, B, C, dan D, itu kita harus minimal itu kita harus tertib ya, jadi nggak berantakan, supaya diskusinya itu juga berjalan dengan lancar. Yang kedua, memimpin diskusi dengan sabar, ramah, jujur, dan tidak memihak. Artinya apa? Ketika kita sedang menjalankan diskusi, ketika kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin diskusi, hendaknya kita tidak memilih satu atau dua, tiga, empat, lima, atau dalam kata lain itu berat sebelah. Kita nggak begitu. Kita harus tetap fair dan tetap di tengah. Kemudian yang ketiga itu menghargai setiap pendapat dan berbahasanya yang efektif. Kemudian menengahi masalah apabila ada ketegangan. Nah, biasanya kan seperti ini. Dalam setiap berdiskusi itu pasti ada yang namanya setuju dan tidak setuju tentang pendapat yang dilontarkan. Nah, dalam hal ini sebisa mungkin kita harus bisa melerai ketika memang ada hal-hal yang memang sekiranya tidak pas atau yang menyulut emosi, itu yang seperti itu harus diredam. Jadi menggunakan bahasa yang efektif sehingga bisa diredam dan bisa kembali seperti berjalannya diskusi dengan lancar seperti itu. Kemudian ada menyimpulkan pembicaraan yang dikemukakan peserta bijaksana, terus kemudian menengahi masalah, itu sudah tadi. Dan beberapa hal-hal yang memang perlu diperhatikan kepada ketua, sekretaris, dan MC, atau dalam hal ini biasanya disebut juga moderator ya biasanya ya. Di situ biasanya suka ada penengah seperti itu. Nah, untuk menyampaikan kritik atau sanggahan hendaknya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi tidak semena-mena kita berbicara langsung tidak setuju itu seperti apa itu, nggak setuju, nggak sepakat. Nah, tidak seperti itu. Yang baik ya adalah ketika kita meminta mohon maaf, menurut saya adalah bla bla bla, kemudian kita berikan solusinya. Nah, ada baiknya atau ada kalanya lebih baik seperti ini, bla 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 bla. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi jangan main asal selonong aja, itu nggak sopan namanya. Nah, kemudian ada teknik debat. Ada beberapa teknik dalam sebuah diskusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berargumentasi. Dalam berdiskusi tidak lepas dari tiga hal, yaitu penyampaian gagasan, pendapat oleh penyaji, penyajian sanggahan oleh peserta, dan penyajian dukungan oleh peserta juga. Penyajian gagasan yang relevan. Penyajian gagasan dalam diskusi dikatakan relevan jika tidak terlepas dari upaya-upaya pemecahan masalah yang didiskusikan. Pemecahan masalah akan mendasar kalau dilandasi dengan pengetahuan yang mendalam tentang hakikat, sebab akibat dari masalah itu sendiri. Kemudian ada menanggapi gagasan, memberi tanggapan terhadap suatu gagasan yang bisa bersifat positif, mendukung atau menyetujui, membenarkan gagasan itu. Kemudian bisa juga bersifat negatif, menolak, menyanggah atau mengkritik. Jika kita hendak menyanggah gagasan atau yang atau yang sudah dikemukakan dengan kalimat yang santun seperti telah dikemukakan oleh pada modul sebelumnya. Nah, kemudian ada yang namanya metode berdiskusi. Nah, di sini diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi melibatkan keterampilan berbicara dalam ragam budaya masyarakat Indonesia, bisa terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya rutinitas kegiatan berbicara. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, kegiatan obrolan bercirikan antara lain dilakukan tanpa tujuan yang pasti. Sebab pada umumnya dilakukan untuk menambah keakraban, memperluas pergaulan, atau bahkan hanya untuk mengisi waktu luang. Nah, sebetulnya metode berdiskusi ini mudah ya. Artinya mudah itu hanya lebih terkonsep gitu. Kayak misalkan begini. Ketika kita ingin berdiskusi, kita cuma perlu dua orang atau lawan bicara kita untuk mengajak. Nah, kemudian langkah-langkah dalam berdiskusi itu sebetulnya umum ya. Artinya setiap orang itu melaksanakan diskusi itu secara tidak sadar. Ketika orang itu dipanggil untuk ayolah kita diskusi dulu gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang memang sebetulnya tidak formal, tapi dalam suatu diskusi itu biasanya perlu. Supaya apa? Ada kata ajakan sehingga acara diskusi tersebut berjalan. Yang pertama itu biasanya ada di fase persiapan. Banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh acara diskusi tersebut. Contohnya seperti ini. Pembahasan yang paling utama, konten yang paling utama kita bicarakan itu apa, supaya
ketika berdiskusi tema atau kontennya itu dapat gitu. Jadi nggak semata-mata kita kumpul ngobrol-ngobrol yang nggak jelas tanpa tujuan. Tapi ketika kita berdiskusi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita tukar dalam berdiskusi tersebut, sehingga apa yang kita tuju itu bisa kita dapat. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan peserta A mempunyai ide seperti ini. Nah, kemudian tugas notulen yaitu mencatat setiap ide atau setiap gagasan yang dikeluarkan, sehingga pada saat nanti akhir acara itu bisa langsung diinformasikan kembali bahwa acara diskusi kita ya seperti ini hasilnya gitu. Nah, kemudian unsur-unsur diskusi yang pertama itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada ketua diskusi atau ketua pemandu. Mempunyai tugas antara lain membuat persiapan diskusi, membuka diskusi, dan mengumpulkan tujuan diskusi, menempatkan dan mengatur waktu diskusi, mengatur pertukaran pendapat, menjaga agar minat peserta tetap besar, dan menjaga agar diskusi tetap berjalan. Maksudnya apa? Jadi ketua diskusi itu yang mengakomodir dalam acara diskusi tersebut. Artinya begini, ketika kita mengadakan diskusi itu harus ada yang ketuanya. Supaya apa? Supaya kegiatan diskusi kita itu berjalan dengan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak konsep yang kita tentukan. Nah, yang kedua itu ada sekretaris atau notulen, bertugas untuk mencatat setiap hal-hal yang memang muncul gagasan-gagasan utama yang ditentukan oleh masing-masing peserta diskusi. Contoh, misalkan peserta A Nah, kemudian ada di sini pengertian diskusi ya. Diskusi, unsur-unsur dan langkah-langkahnya. Yang pertama, pengertian secara umum. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discutere, yang berarti membeberkan masalah sesuai dengan hakikatnya. Diskusi merupakan suatu proses berpikir bersama untuk memahami suatu masalah dan menemukan sebabnya serta mencari pemecahannya. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Sebuah perbedaan pendapat bisa disatukan melalui jalan diskusi. Dalam hidup bersama, kita tidak terlepas dari kegiatan musyawarah atau diskusi. Musyawarah dilakukan jika ada sesuatu permasalahan yang perlu dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, secara umum diskusi itu dilakukan 2 orang atau lebih ya. Jadi kalau misalkan sendiri bukan diskusi namanya. Sendiri mah ya baca buku. Jadi kalau misalkan kita berdiskusi itu harus ada lawannya, sehingga kita menemukan apa sebenarnya tujuan yang kita diskusikan tersebut. Sehingga jika kita terbiasa untuk berdiskusi, maka apapun yang akan kita cari atau yang akan kita pahami bersama itu bisa didiskusikan dan bisa dicarikan jalan keluar. Artinya apa? Ada pertukaran ilmu atau ada pertukaran informasi dari lawan bicara kita, sehingga kita menjadi lebih solutif untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal yang terpenting yang perlu dihindari dalam debat itu ada beberapa. Yang pertama itu memotong argumen saat jalannya debat. Artinya ketika seseorang sedang menyampaikan argumennya, itu diusahakan tidak memotong argumennya tersebut, sehingga akan lebih efektif ketika dia sudah menyelesaikan argumennya, baru kita membalas atau menjawab dengan argumen kita. Yang kedua, tidak sesuai pembahasan atau topik permasalahan alias melebar. Nah, dalam hal ini ketika topik pembahasan A, diusahakan kita jangan terlalu melebar jauh-jauh untuk pembahasan yang selanjutnya. Artinya skop konten yang dibicarakan itu harus tepat gitu. Yang ketiga, fokus. Usahakan fokus terhadap apa yang dibicarakan, sehingga ketika kita berargumen, argumen kita itu akan tepat mengenai sasaran apa yang sedang dibahas. Yang keempat itu jangan mencela lawan debat, karena di sini mencela lawan debat itu sama saja pelanggaran, yakni tidak fair atau tidak pelanggaran gitu ya, nggak sesuai. Yang kemudian tidak menyerang secara personal, artinya ketika memang argumennya itu kontennya A, ya harus sekitaran A yang dibahas, tidak bisa untuk ke personal. Misalkan contoh, sedang melakukan perdebatan, kontennya itu yang dibahas tentang sosial, dia melebar ke permasalahan pribadi, itu yang sebetulnya dikhawatirkan. Banyak contoh-contoh yang memang ketika pelaksanaan debat itu harus menyerang personalnya itu sendiri, itu sebenarnya tidak baik karena itu mengajarkan tidak fair seperti itu. Kemudian terbawa emosi saat debat. Nah, biasanya ketika memang sedang beradu argumen, diusahakan itu ya pembahasannya jangan melebar kemana-mana sehingga tidak menyulut emosi dan kemudian bisa terjadi pertikaian gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan debat.
Nah, demikian tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada perbedaan debat dengan diskusi. Nah, seperti ini teman-teman. Jika dalam berdiskusi, semua sudah pasti berdebat. Nah, tetapi ketika kita berdebat, belum tentu kita berdiskusi. Maksudnya seperti apa? Ketika kita melaksanakan diskusi, itu sudah pasti ada yang namanya perdebatan karena melemparkan argumen-argumen yang menurut pendapatnya itu benar gitu, merasa benar sehingga dia berani mempertahankan argumennya. Tetapi ketika kita berdebat, belum tentu kita berdiskusi. Maksudnya seperti apa? Ketika kita berdebat, belum tentu kita berdiskusi karena berdiskusi itu ada satu tujuan yang dicapai gitu. Tapi ketika kita berdebat hanya mempertahankan argumen masing-masing dan diselesaikan secara ya sudah gitu. Pendapatnya lawan bicara kita seperti itu, kalau dia masih tetap kekeh dengan pendapatnya ya silakan. Kita juga punya bukti dan punya cara tersendiri untuk menyampaikan dan juga berargumen sehingga argumen kita itu juga sama-sama kuat gitu. Jadi itu sangat berbeda ya teman-teman sekalian.